Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kami. Pada hari ini kita akan membahas aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Pada topik ini terdapat 5 topik kurikulum merdeka. Pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Kedua, pembelajaran berdasarkan prinsip. Ketiga, pembelajaran paradigma baru. 4. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 5. Struktur pembelajaran. Mendorong murid merdeka belajar. Terdapat 2 modul dalam kurikulum merdeka ini, yaitu pertama modul kurikulum, kedua yaitu modul kurikulum merdeka. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu kurikulum sebelum untuk melakukan pembelajaran dengan para murid-murid. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa depan. Apa fungsi kurikulum? Di sini kita ambil 2 fungsi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik agar tercapai tujuan pendidikan. Terus, mengapa kurikulum perlu diubah? Di sini ada 3 alasan kenapa kurikulum perlu diubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Terus yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Pada saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan dengan konvensional. Maka dari itu perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Di sini perlu diperhatikan ada 5 kerangka dasar kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Terus struktur kurikulum. Terus yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Terus yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum itu sifatnya dinamis, karena kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Dalam KOSP ada 5 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Terus yang kedua, visi, misi, dan tujuan.
yang ketiga perencanaan pembelajaran, yang keempat pengorganisasian pembelajaran, yang kelima sistem pendampingan dan evaluasi dan pengembangan profesional. Dalam hal ini terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan paparan kami ini ada manfaatnya demi mencapai merdeka belajar di negara kita tercinta ini. Terima kasih banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa hadina ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.